Penahanan Nikita Mirzani buntut laporan dari Reza Gledis belum lepas dari sorotan publik. Ya, meski Nikita Mirzani telah lebih dari seminggu ditahan, masih banyak pro dan kontra yang mewarnai terkait penahanan Nikita Mirzani yang prosesnya dinilai terlalu cepat. Namun untuk meluruskan itu semua, praktisi hukum Firman Chandra akhirnya memberikan sederet pandangan hukumnya terkait penahanan Nikita Mirzani. Secara objektif, Firman Chandra memberikan opininya terkait kekuatan alat bukti yang dimiliki Reza Gledis, hingga memberikan kunci jika Nikita Mirzani ingin terbebas dari jerat hukum pidananya. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 pandangan kritis praktisi hukum terkait kasus Nikita Mirzani versus Reza Gledis, versi Cumi Top 5. Dalam penahanan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU buntut laporan dari Reza Gledis, praktisi hukum Firman Chandra beropini jika alat bukti yang diserahkan oleh pihak Reza Gledis ke pihak kepolisian cukup kuat, sehingga penyidik dapat menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam waktu yang cukup singkat. Seperti diketahui, usai ditetapkan menjadi tersangka, Nikita Mirzani merasa heran lantaran jarak waktu mulai dari Reza Gledis melaporkan dirinya hingga kepolisian menetapkan dirinya sebagai tersangka cukup singkat, di mana diketahui proses tersebut kurang dari 3 bulan. Maka dari itu, untuk meluruskan hal tersebut, Firman Chandra memberikan pandangan dari kacamata hukumnya. Kalau saya lihat ini RG itu memiliki alat bukti yang kuat sehingga polisi bisa segera mentersangkakan terlapor. Karena mentersangkakan terlapor itu ada prosesnya. Dari mulai LP di SPKT itu dibentuk tim penyidik, kemudian dilakukan klarifikasi atau kita sebut berita acara investigasi atau BAP. Dipanggillah pelapor, dipanggillah saksi, dipanggillah ahli, dipanggillah terlapor, baru dibuat gelar perkara oleh penyidik, bidang hukum, propam, dan wasidik. Akhirnya disimpulkan pasal yang pas dan memang harus naik menjadi tersangka. Di situ ada alat bukti yang kita sebut bukti transfer, itu telaknya di situ. Kemudian ada chatting sebagai alat bukti permulaan yang memang dugaan masuk ke ranah pemerasan jungto Undang-Undang ITE. Sehingga polisi dalam hal ini Krimsus itu sangat yakin untuk segera mentersangkakan terlapor. Usai ditetapkan menjadi tersangka, Nikita Mirzani juga diketahui langsung ditahan oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya pada 4 Maret 2025 lalu. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari, Nikita Mirzani beserta asistennya, Mail Syaputra, akan ditahan selama 20 hari ke depan. Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Firman Chandra beropini jika penahanan Nikita Mirzani yang langsung dilakukan itu wajar adanya, karena ancaman hukuman pidana yang menjerat Nikita di atas 5 tahun penjara. Di mana menurut sisi hukum, seseorang yang terancam hukuman pidana di atas 5 tahun penjara boleh langsung ditahan agar tak melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, pasal tersebut, maka terlapor yang menjadi tersangka itu boleh langsung ditahan. Apa dasar hukumnya di KUHAP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acaranya, bahwa kalau di atas 5 tahun harus segera ditahan karena ada dugaan tersangka melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti. Di hukum acara penahanan itu polisi berhak menambah. Bila 20 hari pertama dirasa kurang, maka akan ditambah menjadi 40 hari berikutnya. Setelah itu baru dilimpahkan tahap 2 ke kejaksaan. Kalau melaporkannya ke Polda Metro Jaya,
maka kejaksaan yang selevelnya adalah Kejaksaan Tinggi DKI. Tapi kalau dilaporkannya ke Polres Jakarta Selatan, maka kejaksaan yang satu level tersebut adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, itu setelah 20 hari pertama cukup atau diperpanjang 40 hari. Tapi esensinya itu adalah hukum acara penahanan. Jadi hal yang wajar, aturan baku dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di kepolisian. Usai resmi ditahan oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani diketahui langsung mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Putri sulungnya, Laura lah yang menyurati kepolisian dengan bersedia menjadi penjamin ibunya agar ditangguhkan. Namun, lantaran tak memenuhi syarat karena Laura masih di bawah umur, permohonan penangguhan penahanan itu pun diketahui ditolak. Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Firman Chandra beropini, Nikita Mirzani dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan kembali dengan memenuhi syarat-syarat yang ada jika dirinya ingin terbebas dari masa tahanan 20 hari yang tengah dijalankannya. Penangguhan penahanan itu adalah hak dari setiap tersangka dan atau terdakwa agar bisa ditahan di luar. Apakah di rumah atau mungkin di dalam kota. Namun ada syarat formil tuh biasanya yang diminta oleh penyidik, baik penyidik di kepolisian, kejaksaan ataupun KPK. Syarat formil pertama satu adalah dewasa. Karena apa? Dia akan menggantikan bila tersangka tersebut katakanlah misalnya terburuknya kabur. Kemudian syarat dewasa itu menurut Undang-Undang Perkawinan kita adalah 19 tahun. Dan menurut hukum perdata kita adalah 21 tahun. Nah, cukup nggak anak tersebut? Iya kan, pertanyaannya itu. Kedua, kalau sama-sama dewasa, dia siap baik mental ataupun material lainnya akan menggantikan bila tersangka tersebut keluar dan tidak kembali lagi. Karena itu menyangkut nama baik. Jadi lebih baik kuasa hukumnya mencari syarat-syarat formil itu ke siapa yang pas, bukan ke orang yang belum dewasa. Kemudian hal-hal lainnya apa jaminannya. Dan itu informal yang dimaknai sendiri oleh kuasa hukumnya, karena tidak mungkin hanya badan saja kan yang dijaminkan, pasti ada jaminan apa berikutnya, karena ini menyangkut nama baik dari penyidik. Jadi apa yang dijaminkan yang sepadan dengan NM tersebut gitu loh. Nah, itu ada hal-hal yang informalnya, silakan harus ketemu sama penyidik. Jika Nikita Mirzani benar-benar ingin terbebas dari hukuman pidananya, praktisi hukum Firman Chandra beropini, jika Nikita Mirzani harus membantah alat bukti yang diserahkan Reza Gledis ke pihak penyidik. Alias, Nikita Mirzani harus dapat membuktikan jika dirinya memang tidak bersalah dengan menyerahkan alat bukti sebagai bantahannya di hadapan majelis hakim saat persidangan berlangsung. Menurut Firman Chandra, itu merupakan kunci utama jika Nikita Mirzani ingin bebas dari penjara. Kemudian terkait dengan alat bukti, mungkin saja, makanya pengadilan itu, seseorang yang dinyatakan menjadi tersangka belum tentu bersalah. Karena apa? Beberapa kali kami handle kasus juga terkait pidana, bisa bebas demi hukum pada saat di persidangan. Jadi hakimlah yang menentukan seseorang bersalah atau tidak. Kalau bersalah nanti ada putusannya berapa tahun dan denda. Karena ini kan menyangkut pencucian uang misalnya dan lain-lain. Karena kalau sudah masuk pencucian uang pasal tersebut itu 20 tahun dan denda 10 miliar. Tapi bisa jadi hakim melihat alat buktinya kurang kuat. Mungkin.
Jadi lakukan saja uji materi, adu bukti pada saat persidangan. Pihak tersangka akan diwakili oleh jaksa penuntut umum. Pihak dari pelapor akan diwakili oleh jaksa penuntut umum. Namun kalau tersangka yang akan menjadi terdakwa diwakili oleh kuasa hukum yang namanya advokat. Nah, adu data di situ sehingga hakim bisa memutuskan nanti apakah sesuai tuntutan atau sesuai pledoi nanti pertimbangan-pertimbangan itu, sehingga hakim bisa memutuskan secara arif dan bijaksana mana yang diputuskan, apakah dari tersangka yang akan menjadi terdakwa atau dari jaksa penuntut umum. Kuatkan data, kuatkan saksi dan ahli itu penting. Praktisi hukum Firman Chandra beropini, jika Nikita Mirzani tidak dapat dijenguk selama 14 hari pertama dari masa penahanannya. Iya, hal tersebut lantaran di dalam rutan atau lapas terdapat aturan masa pengenalan lingkungan yang harus dijalani oleh Nikita Mirzani. Setelah 14 hari berlalu, Nikita Mirzani baru dapat dijenguk atau dikunjungi oleh keluarga atau kerabatnya. Namun, itu semua pun harus dengan pendampingan kuasa hukum yang ditunjuk oleh Nikita Mirzani. Dalam rutan atau lapas, itu ada aturan namanya mapenaling. Masa pengenalan lingkungan, itu tidak boleh dijenguk selama 14 hari. Jadi bukan karena dia public figure atau pejabat atau siapapun. Ini aturan baku yang dimiliki oleh rutan dan atau lapas yang ada di seluruh Indonesia. Ada namanya mapenaling, masa pengenalan lingkungan. Jadi siapapun kecuali kuasa hukum tidak boleh menjenguk. Karena di sana akan dikenalkan ini ruangan apa, nanti ketemu siapa, aturan-aturan baku pelaporan, kalau dipanggil ke kejaksaan bagaimana, nah itu diajarin semuanya di sana. Dan itu memang tidak boleh dijenguk, termasuk oleh keluarganya. Baru setelah itu diperbolehkan, tapi harus registrasi dulu, dan itu harus ditemani oleh kuasa hukum. Betul. Jadi nanti kuasa hukum membawa surat kuasanya sebagai kuasa yang memang sudah ditandatangani oleh NM ya, jadi sebagai kuasa. Kemudian dia membawa nanti keluarga dari NM tersebut, apakah anaknya atau temannya dan lain-lain. Itu baru. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.